Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV dimanapun kalian berada, hari ini dialog khusus Bina Raisya sangat spesial. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, manajemen DRTV mengundang para guru hebat. Di sebelah saya ada Bang Sahril, Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian ada Sekretaris PGRI Kabupaten Sumbawa Mas Alfian Rusdi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Dina. Baik juga dong, sama seperti Bang Sahril ya. So far so good. Dan kali ini ada wanita cantik yang menemani saya. Beliau adalah Ketua IGI ya, Kabupaten Sumbawa, Mbak Ainun. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Dina cantik juga. Terima kasih. Baik, beliau bertiga kita akan ajak berbincang-bincang pemirsa tentang tagline dari Hardiknas tahun 2021, sangat marak di nasional kan, sudah Merdeka Belajar. Nah, sebetulnya kita belum paham sih Merdeka Belajar itu seperti apa. Karena yang terlihat pemirsa selama ini Merdeka Belajar itu lebih banyak keluhan dari ibu-ibu yang berubah menjadi guru untuk anak-anaknya. Akhirnya ya banyaklah keluhan-keluhan dan curhat-curhat di medsos. Nah, nanti kita tanyakan seperti apa Merdeka Belajar di Kabupaten Sumbawa. Jadi pemirsa, saya mencatat data dari Bappenas bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun ya, 3 semester kira-kira ya, Pak Kadis ya, itu membuat di Indonesia menjadi jumlah penduduk miskin meningkat dan meningkatkan juga pekerja anak. Ke dunia pendidikan efeknya apa pemirsa? Ke dunia pendidikan efeknya akibat kemiskinan bertambah, maka angka kasus putus sekolah akibat tidak bisa membayar SPP ada sebanyak 21 kasus di Indonesia. Kemudian KPAI mencatat tahun 2020 putus sekolah akibat menikah. Akibat menikah itu sebanyak 119 kasus. Pertanyaannya lalu bagaimana kondisi di Sumbawa? Apakah masih aman-aman saja? Kita tanya Pak Kadis, Bang Sahril. Sebetulnya definisi Merdeka Belajar itu apa sih Bang? Begini Mbak Dina, Merdeka Belajar kalau saya simpelkan begini. Merdeka Belajar itu adalah sebuah reformasi pendidikan dalam rangka pada semua jalur dan jenjang, dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran yang secara otomatis kita harapkan meningkatkan output pendidikan itu sendiri. Itu Merdeka Belajar. Nah, dalam rangka Merdeka Belajar ini, tahap pertama pemerintah termasuk di seluruh Indonesia sudah menggelontorkan program 4 jenis, 4 program Merdeka Belajar. Pertama ada penghapusan UASBN, ujian akhir sekolah berstandar nasional. Untuk semua jenjang. Untuk SD ini. Oh, untuk SD. Untuk SD ada namanya penghapusan USBN. Itu dilakukan pada tahun 2020. Jadi sejak tahun 2000 Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Mas Menteri itu di akhir tahun 2019 pada Desember, tepatnya di Hotel Bidakara. Kebetulan kami juga hadir diundang dalam rangka peluncuran Merdeka Belajar. Penghapusan USBN untuk SD. Untuk jenjang SD. Oke. Kemudian tahun 2020 itu akhir dari UN untuk SMP dan SMA. Ya. Kemudian tetapi padahal sebenarnya di tahun 2020 itu masih UN sebenarnya. Masih ada UN, tetapi karena Covid UN-nya dihapus. Jadi program Merdeka Belajar untuk UN dipercepat oleh Covid ini. Oke. Itu yang kedua. Program yang ketiga
penyederhanaan LPP. Ini reformasi yang luar biasa. Selama ini guru-guru kita selalu berkutat ya, selalu Dengan berkutat RPP. dengan Administrasi. ya yang hal-hal yang sifatnya administratif, yang memerlukan waktu, tenaga dan pikiran yang cukup besar untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya administratif, tidak begitu substantif. Malah yang tertinggal adalah substantifnya. Sekarang disederhanakan. Sekarang sangat sederhana, cukup dengan 1 lembar yang memuat 3 hal pokok. Tadinya berapa lembar, Bang? Waduh, bertumpuk-tumpuk lah. Oh, ya. oke. Jadi Oke. sangat menyita waktu, perhatian, tenaga dan pikiran teman-teman guru. Tetapi dengan program Merdeka Belajar, ada penyederhanaan RPP, 1 lembar cukup memuat 3 hal pokok. Ada membuat tujuan pembelajaran, ada prosesnya, kemudian ada asesmen, cukup itu, dan dibuat 1 lembar. Dan kalau saya bisa saja tidak berlembar, cukup di Android kita. Oke. Jadi kalau dulu harus guru-guru kita nenteng-nenteng buku, sekarang Di udah. bawah hard copy-nya. Ya, Di bawah HP-nya gitu. cukup dengan HP saja. Kemudian yang keempat, PPDB dengan sistem zonasi. Kalau dulu PPDB-nya masih agak kaku, sekarang PPDB-nya agak fleksibel lah pada semua jenjang ini. Pertama dari sisi untuk siswa yang ada di dalam zona itu minimal harus diterima 50%. Kemudian ada jalur afirmasi juga, itu maksimal 15%. Nah sisanya 5%-nya untuk jalur perpindahan. Kemudian sisanya yang 0 sampai 30% itu rentangannya untuk jalur prestasi. Nah itu pun semuanya diserahkan ke sekolah. Nah itu menunjukkan bahwa pengambilan keputusan itu berpusat di bawah. Nah, jadi berpusat di bawah, ada yang berpusat di guru, ada yang berpusat di satuan pendidikan. Itu pokok-pokok tahap pertama luncuran dari Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu. Nah, menyangkut masalah pandemi, tentu dengan berbagai ekses yang timbul. Tadi sudah disampaikan mencatat beberapa ekses ada. Tentu ini berimbas ya. Ada kemiskinan, ada penambahan angka kemiskinan. Tapi mudah-mudahan di Sumbawa ini saya belum tahu persis angka. Ada enggak pengaruh COVID ini dengan penambahan angka kemiskinan di Sumbawa? Tetapi Kalau pengaruhnya kepada ketidakmampuan membayar SPP ada nggak, Bang? kalau khusus yang menjadi kewenangan di kabupaten itu tidak ada SPP. Oh, tidak. Oke. Bahkan beberapa sekolah saja yang masih memungut komite sekolah, tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau yang menyangkut iuran SPP itu tidak ada. Tidak ada. Penayaan Rp0. Oke. Kalau menyangkut putus sekolah karena menikah ada nggak, Bang? Ya kalau Di Sumbawa? belum ada. Belum ada. Dia di Karena- Lombok. Aman berarti. Karena belum umur menikah. SD SMP. Kalau SMA, SMK Oh iya, bisa nanti- jadi nanti karena kita ada. mendekati yang Bisa jadi mendekati ya. umur-umur angka umur-umur menikah bisa jadi. Bisa saja. jadi ya. Kalau Ya, SMP belum lah ya. Karena terjadi sesuatu hal yang di luar keinginan, di luar kemampuan Tapi di daerah kita. lain bahkan yang masih SMP sudah Oh putus iya. sekolah. Itu biasanya lingkungan. Ada juga yang mungkin adat istiadat yang masih membolehkan kawin di bawah Jadi umur. bukan juga karena Merdeka Belajar ya, Bang? Bukan, gitu. Jadi Merdeka Belajar ini sebetulnya lebih spesifiknya gimana sih, Bang? Itu tadi 4 program dari Merdeka Belajar. Kalau tidak ada UN, kemudian tidak ada di SD tidak ada USBN, penilaiannya seperti apa? Nah, dengan tidak ada USBN, dengan tidak ada UN, maka proses asesmen itu diserahkan ke guru dan sekolah. Dan sekolah. Jadi betul-betul guru ini menjadi kunci, sekolah menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Itu yang disebut dengan merdeka. Kalau gurunya nggak ngajar tapi kemudian nilainya bagus semua, Kalau guru udah ngajar bukan guru namanya kan? gitu ya, Oh Bang? ya.
Jadi Yakin sekali pekerjaan sih Pak guru- Kadis. Ya, saya yakin tidak ada guru yang tidak ngajar, karena ketika dia melabelkan diri sebagai seorang guru, maka tugasnya adalah melakukan pengajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, pendampingan. Seandai Pak Kadis, seandai Jika ada Hmm. bisa saja terjadi, dan kita tidak bisa menutup mata juga karena sakit, karena kealpaan, guru ada keterbatasan tidak melaksanakan tugas, tapi tanda kutip tidak secara terus menerus karena dia ada kelalaian lah, contohnya seperti itu. Nah, ini kan di luar jalur ya. Tapi kalau kita berbicara guru, maka tugas pokoknya adalah mengajar, mendidik, melatih, mendampingi, dan seterusnya. Nah, Merdeka Belajar juga termasuk Merdeka Mengajar? iya, merdeka itu tadi RPP, merdeka mengajar, karena guru diberi ruang yang sangat luas, sangat besar untuk menyusun skenario pembelajaran. Jadi aktornya ada di guru. Kalau dulu semuanya top down, nah sekarang berbasis semua di guru. Guru diberikan kewenangan, diberikan keleluasaan menentukan tujuan pembelajaran, menentukan alur skenario pembelajaran, menentukan strategi, metode, asesmennya. Itu merdeka namanya. Oke, sudah berapa lama berlangsung Merdeka Belajar ini, Pak Kadis? Sejak tahun 2020. Sejak tahun 2000. Berarti sudah evaluasi dong? Oh ya, Ya. secara Bagaimana bertahap hasil terus-menerus evaluasinya? kita melakukan penilaian, melakukan evaluasi. Nah, ini dilaksanakan oleh teman-teman pengawas yang secara terus-menerus juga melakukan pendampingan, melakukan evaluasi terhadap menuju kesempurnaan. Itu memerlukan proses. Proses pendidikan ini proses yang terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana hasil Suatu hari evaluasinya, Pak bisa Kadis? saja, ini kan masih dalam taraf Uji coba belajar. lah. Uji coba, ya namanya juga uji coba barang baru, trial and errornya juga. Iya, tapi Coba-coba. seperti apa Pak Kadis? Insya Allah Hasilnya. guru-guru kita ini, apalagi di zaman pandemi, keuntungannya yang saya bisa tangkap, menimbulkan rasa motivasi yang tinggi bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya di bidang pembelajaran, model pembelajaran jarak jauh seperti ini, itu menimbulkan motivasi yang luar biasa. Dan dari situ juga bisa kita melihat bahwa seorang guru motivasinya harus selalu belajar. Oke, Pak Kadis. Menyangkut Merdeka Belajar Ya, tadi, intinya hasil evaluasinya seperti apa Pak Kadis selama ini? kita tidak punya angka-angka ya, angka-angka umpamanya sekian persen, gitu ya, kita tidak jujur. Kualitas pendidikan kita Tetapi seperti apa? Jujur bahwa ini sedang dalam proses, apalagi ini program baru, kemudian tentu dengan pengetahuan dan perangkat yang baru, tentu ini memerlukan proses. Dan secara terus-menerus kita juga melakukan pendampingan, melakukan pengawasan. Dan insya Allah guru dan kita semua sepakat bahwa masa depan kita ada di anak-anak kita. Dan guru melakukan pembelajaran dengan segala bentuk perubahannya terus berlangsung. Kekurangan pasti ada, tetapi kekurangan itu ya terus, insya Allah terus ditutupilah dengan upaya-upaya peningkatan kompetensi yang lain. Upgrading kompetensi itu harus selalu, dan itu yang dilakukan oleh guru. Kemarin melalui laman Ruang Guru namanya, ada 2.200 guru kita yang dilatih. Bu Ainun ya, saya tidak tahu kalau di SMA SMK ada enggak yang ikut ya. Kalau di SD SMP dan TK itu ada 2.200 loh Pak, guru yang dilatih 3 hari sekaligus melalui laman Ruang Guru. Dan saya yang buka sekaligus karena memang kabupaten kita diberi akses untuk gratis. Nah, ini yang luar biasa, dan itu Mbak Dina dalam rangka menyajikan model-model pembelajaran dengan pelayanan yang baik pada masa pandemi. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nanti saya akan beralih ke Pak Kadis kembali. Pemirsa,
Di hadapan saya ada 2 organisasi guru. Ada PGRI diwakili oleh sekretarisnya, kemudian ada IGI langsung oleh ketuanya. Saya penasaran nih teman-teman dulu. Kebetulan beliau berdua itu guru di jenjang SMA dan SMK. Iya. Makanya Pak Kadis tadi tidak ingin berkomentar tentang angka putus sekolah akibat menikah ya. Baik, nanti kita akan ulik inovasi organisasi guru seperti apa mereka merangkul anggotanya dan efeknya ke inovasi guru selama pandemi ini seperti apa. Mas Pian. Siap. Mas Pian, seperti apa komitmen guru-guru di PGRI? Kemudian apa inovasi PGRI merangkul guru-guru untuk menghadapi COVID ini? Oke. Menarik ya. PGRI sebagai organisasi pertama di Indonesia untuk guru khususnya dan menyebut kata Dan republik. sudah sangat pengalaman Mas Pian. Benar. Sangat tua ya. Benar. Tapi Tua Mas Pian sama masih pengalaman muda. agak beda gitu. Kalau tua pasti pengalaman ya kan Pak Kadis? Mestinya beririsan ya. Kalau tua nggak pengalaman ngapain aja dia gitu. Nah, inilah yang menariknya PGRI, banyak inovasi yang kami buat. Salah satunya kami bekerja sama dengan Microsoft. Banyak guru-guru SD, bahkan salah satunya ada di sini orang Sumbawa ini tutornya guru SD Jorok, anggota PGRI juga. Bu Pita, Iya. kita pernah dulu. Ya, itu karena kerjasama dengan Microsoft untuk menyebarkan, ya betul Mbak Prita, untuk menyebarkan Microsoft 365 tadi. Contohnya, Apa imbasnya. itu Mas Pian? Salah satu metode pembelajaran, ya dengan daring. Ya sebelum itu juga banyak ya, sekarang ada GSE juga, Google Suite, itu sudah kami sebarkan di SMP 1 kemarin, teman-teman yang Oke, kita itu online semua ya? online. Ini masa pandemi, jadi kita buat supaya guru-guru ini menambah kompetensinya, tentu bagaimana menyelaraskan, kalau kita bilang siasat lah, jangan menyerah dengan keadaan, bagaimana kita mengatasi keadaan itu dan berbuat terbaik apa yang kita bisa buat. Yang terakhir mungkin kerjasama dengan radio, mungkin kemarin juga sempat sama radio, teman-teman cabang Multiliwis. Ya, nah ini yang soal lanjut mungkin karena sekarang dekat dengan ujian mungkin. Nah, itu mungkin tertundanya seperti itu. Nah, inovasi-inovasi seperti itu sangat berguna tentunya untuk baik untuk guru itu sendiri maupun siswa atau Ada pembelajar. berapa guru di PGRI Mas Pian? Yang tercatat sekarang saat ini sekitar 3.200-an. Karena pada saat yang kemarin kami belum membuka 3.000? untuk 3.281 kalau nggak salah. Sebanyak itu bagaimana cara memberi pemahaman, kemudian saling mengawasi seperti apa? Oh, menarik itu. Karena sekarang kan sudah zamannya gadget ya. Kita bisa buat grup-grup, kemudian dari kabupaten buat sama pengurus cabangnya, kemudian cabangnya diimbas ke anggota-anggotanya. Jadi informasi itu begitu cepat dan sangat mudah bagaimana kita membuat. Saking mudahnya bisa bohong juga kalau online. Iya, itu tergantung pribadi, ya, pilihan lah. Oke, saya ingin beralih ke Mbak Ainun sebagai seorang ibu ya. Iya. Saya rasa semua orang tua pasti ikhlas dan tulus kan untuk pendidikan anak-anaknya. Tetapi kita tidak membahas ke arah situ Mbak Ainun. Kita membahas bahwa tidak semua orang tua memiliki kemampuan mengajar yang pertama. Kemudian bisa jadi tidak semua orang tua menguasai semua mata pelajaran yang tadinya mereka terima di sekolah, Tanda kutip ya Mbak Ainun. Karena sekarang lebih banyak sekolah di rumah kan gitu kan. Lebih banyak guru kemudian memberi bahan belajar lewat gadget gitu kan, lewat smartphone anak-anak, kemudian didampingi, katanya didampingi oleh orang tua, tetapi itu tidak didampingi banget, itu full mengajar jadinya. Sementara kasus yang lainnya juga orang tua bisa jadi itu orang tua yang full kerja Mbak Ainun. Nah, seperti apa strategi di IGI Mbak Ainun?
Ya, terima kasih Mbak Dina. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu saudara tua saya ini, PGRI, Mas Fian ya, Pak Kadis ya. Igi berapa sih usianya? IGI untuk di Kabupaten Sumbawa kami baru resmi 25 Maret 2021 ya. Jadi sekitar 1 bulan ya. 1 bulan Mbak Dina. Jadi baru 1 bulan ini masih bulan madu. Iya, masih bulan madu ini. Saya sebenarnya sangat sepakat dengan Mas Pian ini, teman kami di organisasi profesi yang sama, beliau PGRI, kami IGI, sebenarnya tidak ada bedanya, cuman konsentrasi dalam melaksanakan fokus pengembangan programnya. Nah, jadi untuk IGI sendiri, dia punya moto sharing and growing together ya. Jadi kita di IGI itu punya identifikasi siapa yang bisa menjadi ahli, mentor-mentor yang berasal dari guru IGI sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Berapa anggotanya kalau di Sumbawa sekarang? Kalau di Sumbawa kami baru 1 bulan, alhamdulillah. Tadi kami cek di web karena anggota bisa mendaftar online langsung di web ya, karena tidak terlalu ribet. Jadi mereka setelah berliterasi tentang IGI, biasanya mereka tertarik untuk masuk dan langsung klik di web. Sudah ada panduan. Karena Apa sekarang? sekarang ada sekitar 1 bulan ini ada 102 tadi saya lihat, dan Kalau ke PGRI belakang ini 3 ada ribuan. saya, karena kami baru 1 bulan Mbak, jadi sangat bangga sekali berdampingan dengan PGRI ya. Jadi memang program kami, Tapi kalau di nasional sudah berapa usianya? kalau di nasional yang ini, yang sepak terjang terakhir yang gemilang programnya itu sudah 7 tahun, iya 7 tahun ya. Kemudian di undang-undang itu diakui dari sejak 2015. Jadi ada organisasi-organisasi profesi itu yang diakui pemerintah itu sejak 2015, dan IGI salah satunya yang direkomendasi untuk. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa bertanya banyak kan Mbak Ainun? Boleh, Meskipun boleh. 1 bulan usianya ya. Tapi kita sudah mengikuti kegiatan IGI 2 tahun belakangan terakhir Mbak Dini. Oke. Jadi apa nih strateginya IGI? Ya, karena strateginya, karena kami prinsipnya ya dari segi resources sumber daya manusia yang ada di IGI memang mumpuni ya. Jadi SWOT kami itu adalah kami tidak perlu membayar pelatih, kami tidak perlu membayar mentor, kami sudah punya ahli-ahli di dalamnya. Kemudian kami juga punya layanan kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi misalnya pandemi ini misalnya, siswa itu kan kalau yang sekolah konvensional itu soal difoto misalnya di buku oleh gurunya, kirim kerjakan begitu. Jadi IGI melihat peluang itu bagaimana sih menciptakan media pembelajaran yang interaktif, yang menarik, apakah melalui komiks, apakah melalui Google Form, apakah melalui quizzes. Nah, kami bisa hadir di situ memberi diklat-diklat dan sudah ada ahlinya masing-masing menciptakan media pembelajaran di masa pandemi yang interaktif, yang menarik seperti apa gitu. Jadi siswa dalam mengerjakan juga tidak boring, tidak bosan. Jadi kita punya kanal sekitar 69. Salah satunya untuk mengembangkan RPP, media pembelajaran, kemudian karya ilmiah, kemudian komik, media komik, dan lain-lain. Jadi ada 69 kanal yang bisa dipilih oleh guru. Jadi boleh memilih gurunya. Kita sebagai pengurus memfasilitasi guru itu sehingga bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Dari 100-an anggota itu bukan guru SMA, SMK semua kan? Ada yang terdata kemarin SMA, SMK, kemudian ada SLB, dan 2 minggu terakhir ini ada SMP dan SD. Jadi tadi kami sempat melaporkan ke Pak Kadis bahwa bagaimana ini kami ada tertarik Bapak Ibu guru dari SD dan SMP, beliau sangat menyambut tidak masalah. Kalau PGRI tadi kerjasama dengan Microsoft? Kalau kami kebetulan karena tidak ada bank kas dana, tidak ada iuran dari anggota, kami betul-betul mengembangkan sistem manajemen organisasi modern. Jadi kami mengandalkan kepercayaan dari sponsorship. Nah, untuk 7 tahun ke belakang ini masih concern sponsornya sampai sekarang, antara lain itu Samsung ya, kemudian ada juga BSI, Bank Syariah Indonesia, kemudian ada dari Wardah dan lain-lain. Jadi mereka siap ketika kami ada diklat di hotel mana begitu, beliau siap untuk mengakomodir peserta, ada berapa, apa kebutuhannya, jadi siap untuk membiayai. Karena yang kami andalkan itu kepercayaan bahwa dengan SWOT yang kita punya, dana yang minim, kita mampu mempersembahkan berbagai macam layanan untuk guru-guru gitu, di seluruh Indonesia. Oke Mbak Ainun. Jadi anggota IGI bisa jadi anggota PGRI juga? Enggak Bisa. lah. Kalau di kami boleh. Enggak lah. Di kami boleh. Enggak, ADART itu PGRI nggak tahu. ADART PGRI jelas bahwa
tidak boleh rangkap dengan organisasi satu profesi, istilahnya seprofesi nggak boleh. Itu yang membuat kalau undang-undang jelas guru harus masuk dalam organisasi profesi untuk menerima sertifikasi. Jika tidak masuk, dia tidak berhak. Maka salah satu contoh organisasi adalah PGRI, IGI. Ya, kalau di IGI ya, kalau di ADART-nya boleh selama dia anggota, kalau dia anggota, dia boleh memilih organisasi. Kan di undang-undang dikatakan guru diwajibkan minimal memilih satu organisasi profesi. Ketika dia di organisasi ini dia belum bisa mendapatkan atau tidak sesuai dengan yang dia inginkan, yang ditawarkan misalnya, dia bisa mencari di organisasi lain. Jadi ambil manfaat yang banyak. Kami tidak ada, kecuali mungkin dia pengurus IGI ya. Kalau pengurus mungkin satu, nggak boleh double, dia harus melepas. Kalau anggota boleh. Iya, kalau anggota PGRI silakan. benar-benar nggak boleh. Nggak Karena boleh. memang nggak ada ini juga. Kami tipe setia kali. Iya. kami bukan tipe mendua gitu. Boleh semacam menu lah. Semacam menu ya. Kenapa PGRI tidak boleh double keanggotaan? Ya, itu ada ART. Kalau kita bilang kenapa tidak boleh, Ya alasannya ada dong alasannya. kalau dibilang alasannya itu ADART, aturan dalam organisasi bahwa kita merasa sama, sevisi, satu tujuan. Kenapa? Kemudian kita mendua, itu kan nggak bagus sekali. Mungkin itu sedikit perbedaan ya. Di situ aja sih bedanya. Ya. Kalau soal meningkatkan kualitas kanal-kanal tadi semua, saya pikir sama. Kami juga sama-sama bergabung di Forum Ilmiah Guru. Banyak hal lah yang kami sama-sama. Kalaupun pilihan organisasi kita berbeda, itu hanya pilihan hati aja. Ini menyangkut rasa Mbak Dina. Rasa ya. Menyangkut rasa, kokinya beda-beda, tentu rasanya juga beda. Ini kan kokinya lain kan? Restonya beda. Ya, restonya beda. Resto, Ya. beda kopi. Masuk dalam ADART masing-masing. Oke, berarti sekarang fokus ke pembelajaran online semua ya? Iya. PGRI, IGI sama ya? Sebenarnya IGI sejak sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, kita sudah mengembangkan pembelajaran online itu. Apalagi PGRI yang sudah Iya, tua ya? tepat sekali. Iya kan? Jadi sistem Kita dari 2010-an lah sudah pernah Edmudo, itu pernah kita pakai. Itu belum ada pandemi lah, tapi ya ternyata sekarang salah satu kehebatannya pandemi itu mengharuskan guru, siswa, orang tua jadi melek IT kan gitu. Nah, kalau misalnya di regulasi kita, saya juga tidak paham ya pemerintah pusat. Di Undang-Undang Sisdiknas itu salah satu pasal itu sudah jelas menyebutkan tentang pendidikan jarak jauh pada semua jalur dan jenjang. Nah, tapi yang selama ini masih pemerintah pusat berkutat hanya masih mengurus pendidikan tinggi, salah satu outputnya adalah universitas terbuka kan, yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Padahal di undang-undangnya jelas boleh pada semua jalur dan jenjang itu dapat dilaksanakan pendidikan jarak jauh. Nah, kita ini terpaksa karena pandemi. Padahal dari dulu sudah Karena dari dibolehkan. dulu sejak tahun Undang-Undang 2002 ya, 2004. 2004 ya, Itu sudah harus dikembangkan sebenarnya. Nah, tapi yang menarik ini dari dua teman organisasi yang mewadahi teman-teman guru. Saya kira menyangkut pengawasan lain-lain. Ini ada, kalau pengawasan strukturalnya tentu pemerintah. Kalau pengawasan yang sifatnya organisatoris, tentu mereka teman-teman di dua organisasi guru ini punya mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Nah, tetapi yang menarik dan bisa kita simpulkan bahwa guru dengan segala kondisi sekarang ini jangan pernah diremehkan loh. Seorang guru tidak boleh. Karena dia punya kekuatannya adalah kepercayaan dirinya yang tinggi.
untuk keluar dari zona tidak nyaman menjadi zona nyaman, untuk keluar dari kekurangan menjadi kelebihan. Tetapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa kondisi pandemi yang dengan segala pernak-pernik model pembelajaran yang diaktualisasikan oleh guru di lapangan selama ini, itu salah satu eksesnya menimbulkan seolah-olah ada beban baru di orang tua. Yang ini yang harus kita eliminir. Bahwa ada beban baru di orang tua. Harus kita pahami bersama dan harus kita bangun mindset baru seluruh rakyat Indonesia ini, bahwa tanggung jawab pendidikan itu, tanggung jawab pembelajaran anak itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab guru semata, bukan tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru di dalamnya, tanggung jawab lingkungan. Nah kalau ini, ya ini kan idealis, ini idealnya seperti itu. Tetapi paling tidak dengan pandemi kita bisa mengambil hikmah bahwa peran-peran orang tua yang selama ini terabaikan. Ya. Kalau menurut Mbak Dina tadi seolah-olah itu menambah beban orang tua. Padahal sebenarnya yang dituntut oleh guru bukan mengambil alih tugas-tugas guru, tetapi paling tidak melakukan pendampingan, pengawasan, lain-lain segala macam. Jika sekiranya orang tua memiliki kompetensi di bidang mata pelajaran tertentu yang disajikan oleh anak, itu tambah lebih bagus kan. Tetapi harus diingat sekali lagi, tidak boleh orang tua merasa terbebani, karena tanggung jawab paling utamanya ada di orang tua. Baik Pak Kadis. Kita janganlah mengabaikan keluhan masyarakat, gitu kan. Tadi bijak sekali Pak Kadis mengatakan bahwa pendidikan itu tanggung jawab semua. Dari dulu juga udah begitu kan memang. Dari dulu 6 jam di sekolah, 6 jam di rumah, 6 jam di lingkungan, kan seperti itu, membagi 24 jam generasi muda kita yang kemudian kita didik membentuk menjadi generasi yang terbaik yang kita inginkan. Nah sekarang kan dengan pandemi semua serba online. Permasalahannya ada pendampingan yang lebih dari orang tua jadinya kan. Kalau orang tua tidak siap kan wajar-wajar saja. Itulah kenapa kami masyarakat wajar-wajar juga bertanya kepada organisasi guru, Mas Bian, gitu kan? seperti apa bentuk guru di strategi PGRI? yang dipunya oleh organisasi guru, gitu kan? Apa inovasi Untuk PGRI merangkul kemudian guru meminimalisir menghadapi keluhan COVID ini? masyarakat. Oke. Tujuannya apa? Cuma Menarik ya. pendidikan PGRI anak bangsa sebagai kita, organisasi generasi pertama kita, yang nantinya akan di menggantikan Indonesia kita, kan? untuk guru khususnya Nah, dan itu menyebut yang kata sudah republik. Sudah sangat pengalaman Mas. Benar, Sangat tua ya. benar. Tua sama pengalaman agak beda gitu. Selain Kalau tua pasti pengalaman. Oh, harus mestinya beririsan ya. Kalau tua nggak pengalaman ngapain oke. aja dia gitu. Nah, Ya, Pak inilah Kadis, yang menariknya pemerintah PGRI. sedang dalam proses Banyak inovasi yang kami blank spot buat. itu Salah mau satunya ditiadakan. kami bekerja sama dengan Artinya Microsoft. sedang dalam proses Banyak guru-guru pemancar-pemancar SD, bahkan internet salah di satunya pasar ada desa-desa di sini terpencil, orang Sumbawa ini yang tutornya pastinya kemampuan guru ekonominya SD Jorok, anggota PGRI juga. Bu Bita, Iya. kita pernah dulu. Ya itu karena kerjasama dengan Microsoft untuk menyebarkan, ya betul Mbak Prita, untuk itu sudah hakikat, menyebarkan kan? Microsoft 365 Seperti tadi. apa? Saya yakin Contohnya organisasi imbas apa ini. tidak diam saja. Salah Seperti, satu metode Pak Kadis pembelajaran bilang, ya tidak dengan mungkin daring. Jangan Ya kita sebelum remehkan. itu Yang juga meremehkan juga siapa? Nggak banyak ada, ya, kan? sekarang ada Nah, GSE juga, pertanyaannya Google Suite, adalah, itu strategi sudah seperti kami apa yang Anda berdua sebarkan di dalam SMP 1 organisasi kemarin, Anda berdua itu teman-teman yang kita terapkan online. Ini masa pandemi, jadi kita buat empati supaya guru guru-guru itu ini menambah menjadi kompetensinya, lebih tentu dari biasanya. bagaimana Karena menyelaraskan. peran orang tua menjadi Kalau kita lebih bilang dari biasanya siasatlah, juga, jangan kan? menyerah dengan Ya. keadaan, Tadi bagaimana sudah kita disampaikan mengatasi keadaan strateginya itu semuanya serba dan online, berbuat ya. terbaik. Kalau strategi Apa yang kita bisa buat. offline Yang ada terakhir nggak sih? mungkin kerjasama dengan radio, mungkin kemarin juga sempat Jadi- sama radio, Jadi teman-teman jangan cabang jangan Utiliwis dipandang
pertanyaan saya ini, nah ini yang soal apa lanjut menyudutkan mungkin guru, karena jangan sekarang ya. dekat dengan Ini ujian keluhan dari mungkin. Nah, masyarakat. itu mungkin Dan mari ketundanya kita seperti itu. Nah, inovasi-inovasi pahami, mari seperti kita, itu sangat apa namanya, sangat bahwa sangat ini berguna realita yang tentunya terjadi gitu. untuk Kami hanya baik ingin untuk bertanya, guru itu bertanggung sendiri jawabkah maupun organisasi guru ini siswa terhadap atau anggotanya? Ada pembelajar. berapa guru di PGRI, Mas Pian? Nah, Yang kalau tercatat strategi sekarang saat tatap ini muka sekitar ada kah? 3.200-an. Karena pada saat yang kemarin kami belum membuka untuk 3.281 kalau nggak salah. Sebanyak itu bagaimana cara memberi pemahaman, kemudian saling mengawasi seperti apa? Oh, menarik itu. Karena sekarang kan sudah zamannya gadget ya. Kita bisa buat grup-grup, kemudian dari kabupaten buat sama pengurus cabangnya, kemudian cabangnya diimbas ke anggota-anggotanya. Jadi informasi itu begitu cepat dan sangat mudah. Bagaimana kita membuat? Saking mudahnya bisa bohong juga kalau online. Iya itu tergantung pribadi, ya pilihan lah. Tidak hanya guru, saya pikir tidak hanya guru. Kalau bohong itu sudah sangkut pautnya dengan karakter. Nah, salah satu guru. Oke, kita jangan. Oke. Kita nggak bahas itu, Mas Pian. Oke. Kita bahas itu strategi yang dilakukan oleh organisasi guru PGRI ini untuk bertanggung jawab kepada anggotanya gitu. Setidaknya saling mengawasi, saling mengingatkan. Seperti Pak Kadis bilang bahwa guru pasti mengajar, tetapi realita di lapangan banyak ibu-ibu mengeluh. Berarti kan ada yang tidak melakukan tugasnya. Oke. Pertama, kalau kita lihat sejarahnya, 2 pelajaran 3 sampai ditulis. Dan kami di sekolah kami berikan gitu istilahnya materi-materi yang bisa dijemput sama anak-anak. Bisa sekali seminggu misalnya, yang sama, materi yang sama. Ini metode-metode yang dilakukan gitu kan. Artinya materi itu yang datang ke sekolah ada untuk menjemput. Tadi misalnya nggak ada smartphone-nya, tidak ada kuotanya. Ini harus kita siasati karena tidak semua orang kaya, tidak semua orang mampu, tidak semua orang punya. Nah, yang tidak punya ini solusinya, tinggal sekarang kemauannya anak-anak, dan kita sangat ya bangga ngelihat anak-anak dan terharu gitu kan, bagaimana anak-anak itu berbuat maksimal untuk dirinya. Bahkan karena kami SMK ada anak-anak yang mau berlatih gitu ya, kami ajarkan gimana caranya, ya alatnya kami bawa pulang misalnya, ayo kita latihan untuk menambah keterampilan, karena vokasi kan kalau mereka tidak psikomotoriknya nggak bergerak nggak ada guna nah ini tanggung jawab kami sebagai pengajar, pendidik. Ada proses pembelajaran di lokasi-lokasi yang disepakati. Betul, disepakati. Sesuai kondisi ya, anak-anak. dan tetap kita pakai prokes juga karena itu bagian dari. Saya real langsung dengan contoh saja ya, karena memang IG ini kan sudah masuk cikal bakal atau salah satu yang recommended oleh pemerintah menjadi organisasi penggerak ya, sedang dalam proses. Memang ada beberapa yang dilakukan oleh IG yang memang diadopsi untuk kegiatan guru penggerak. Bukan berarti pelatih IG pelatih guru penggerak, tapi kebetulan banyak di antara kami pengajar guru penggerak di lapangan itu memang sebagian berasal dari pengurus IG atau anggota IG. Nah, contoh konkret saya misalnya sebagai pendamping atau pengajar praktek guru penggerak. Saya mendampingi 5 sekolah di Kabupaten Bima. Ini kan kalau konsep Merdeka Belajar itu bagaimana membuat merdeka guru, merdeka siswa. Guru merdeka memilih metode pembelajarannya, siswa merdeka memilih cara belajarnya, dan guru harus siap melayani siswa sesuai dengan kepilihannya, karakternya. Mau misalnya karakter siswa, ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Itu guru nanti harus bisa membuat RPP yang memang diferensiasi, berpihak kepada murid. Nah, misalnya sekolah 1 yang saya dampingi. Karakter siswanya bagaimana, Pak? Misalnya di SMP Negeri 1 Sape ya. Dia itu mengembangkan RPP atau aksi nyata di mana siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih mata ujian di kelas 3 SMP-nya, di kelas 9 Pak Kadis ya. Jadi kalau selama ini ujian itu kan sama serentak, ujian praktek
Ujian prakteknya dalam bentuk ini sama semua setiap anak. Nah, konsep Merdeka Belajar kan tidak demikian. Konsep Merdeka Belajar itu siswa kita pandang sebagai makhluk yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi di sekolah yang saya damping yang pertama sudah mulai diterapkan sistem ujian praktek yang sesuai dengan pilihan siswa. Jadi misal nih Mbak Ainun, di dalam satu kelas ada 5 kategori pembelajaran gitu. Ya dilayani ya. Misalnya gini, misalnya bahasa Inggris ya, kan ada writing, ada speaking, ada reading, ada nanti mereka pilih. Mereka mau ujian di readingnya kah atau disiapkan oleh gurunya, silahkan. Gurunya akan memfasilitasi. Jadi dia betul-betul pede di reading, siapa tahu nanti dia akan jadi reporter kan untuk bahasa Inggris. Kemudian untuk muatan lokal atau praktek, dia bisa milih mau anyaman, mau buat rajutan atau mau melukis, silahkan dipilih. Sehingga nanti dia mantap di situ, pede dia ujian sesuai dengan pilihannya. Itu sekolah satu yang saya dampingi dalam Bagaimana konteks mereka memilih kalau belum pernah dikasih pembekalan? Sudah sesuai dengan KD yang diajarkan di setiap itu dalam tahunnya. RPP itu ya. RPP. Si RPP itu kan 3 tadi. Tujuan pembelajaran, skenarionya, asesmennya. Ya. Itu yang tadi di awal definisi Merdeka Belajar secara umum. kaitkan dengan contoh. Itu reformasi. Ya. Jadi yang selama ini masih berpusat di guru, sekarang udah berpusat di siswa. Siswa betul-betul apa yang diinginkan siswa. Ini memang sudah program pemerintah sih Mbak Din. Artinya dari awal. Dan guru harus melayani. Dan tidak ada program dari pemerintah kamu harus ujian praktek bebas, nggak ada. Ini semua kita yang mendampingi, memberikan dampingan penguatan-penguatan dari pendamping dan diberikan kebebasan guru untuk membuat aksi nyatanya. Dan itu namanya merdeka tadi ya, merdekanya di situ konteksnya. Karena nggak ada ujian praktek dipilih siswa mau, nggak ada. Itu murni dari si guru dan si anak. Nah itulah yang sedang dirintis 9 bulan ini. Kan 9 bulan untuk proyek angkatan 1 ya, Merdeka Belajar. Nanti setelah Jadi memang katanya begitu. Karena ada sekolah penggerak, guru penggerak, terus ujungnya sampai dengan sekarang kan begitu ya Bu Ainun ya. Angkatan kedua ada di Sumbawa ini. Dan kita sudah mulai dengan lokal kerja tahap pertama. Dan itu nanti akan sampai dengan 9 bulan. Betul. Di situ guru-guru kita, guru penggerak, yang menjadi model bagi guru-guru lainnya, bagi guru-guru lain untuk dilakukan penyembasan, bagaimana sesungguhnya penerapan aplikasi Merdeka Belajar. Yang kita bicarakan dari tadi mungkin ya dominan sekolah negeri. Bagaimana dengan swasta? Oh tidak, semua sama saja. Bahkan di pendidikan anak usia dini, guru-guru non PNS yang menjadi dan tidak harus dari sekolah unggulan, sekolah bagus, sekolah tidak. Nah, itu yang kami lihat dari situ Mbak Dina. Makanya pertama setelah pengurusan baru, kami langsung mendata guru-guru, bukan hanya yang PNS, GTT, PTT. Kenapa? Ini perlu di SK-kan, perlu di SK-kan. Nah ini yang kami pergi ke Dewan. Ini SK bagaimana maksudnya? Apa? Perlu di SK-kan dari bupatinya GTT. Begini SK. begini. Jangan bicara SK dulu. Karena kita menyangkut ini regulasi ya. Kemudian saya melihat PP begini Pak Kadis, 45. sedikit Pak Kadis. Kemudian saya melihat ternyata salah satu dari 10 gemilangnya berkeadaban ini, ya salah satu sama ternyata tuh jadi connect gitu. Jangan langsung berpikir seperti itu karena itu akan melanggar aturan. Saya. Nah, kita di Dinas Dikbud sejak tahun lalu, karena ini masalahnya adalah NUPTK. Ya. NUPTK di Dinas Dikbud Kabupaten, semua honorer itu di-SK-kan dengan SK Kepala Dinas dalam rangka memperoleh NUPTK. Itu sudah sejak tahun lalu. Kalau SK dari Bupati itu jelas melanggar PP 45. PP 45. Tapi memang program Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang itu ada seperti itu SK langsung SK sebagai honorer. Jangan dilihat seperti itu. Nah, bisa saja nanti yang sudah kami lakukan SK Kepala Dinas bagi guru-guru penugasan ya. SK penugasan istilahnya. SK penugasan. Kalau SK pengangkatan honorer kita tidak memiliki kewenangan.
Ya, kita bukan masalah anggaran. Kita tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer. Jangankan kepala dinas, bupati sebagai pembina kepegawaian di kabupaten atau gubernur tidak memiliki kewenangan mengangkat honorer berdasarkan PP 48. Baik, Pak Kadis, pertanyaan terakhir dari kami nih, Pak Kadis, para orang tua. Kapan ya tatap muka di Sumbawa? Lebih cepat lebih baik. Amin. Saya Kalau sekarang hari masih Jumat di mix ya? hari Jumat yang lalu saya sempat diskusi dengan Pak Sekda juga. Tadi dengan Pak Asisten diskusi sedikit-sedikit bagaimana rencana kami menginginkan, ya saya dengan teman-teman guru di lapangan inginnya setelah Lebaran. Amin, amin, amin. Setelah Lebaran, paling tidak sebelum mengakhiri tahun pelajaran 2021, mengawali tahun pelajaran 2021-22, kita ingin dulu relaksasi, ingin dulu refreshing, kita Mengingat kembali. back to sekolah. Kita kembali ke sekolah dalam jangka waktu yang pendek. Saya kira kita punya kekuatan. Pertama, infrastruktur prokes kita di sekolah cukup, semua sudah lengkap. Betul. Ya, semua sudah lengkap. Kemudian SOP dalam rangka penerapan prokes juga semua sekolah punya. Kemudian kita punya tekad yang sama juga. Ya. Kita sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan lebih banyak lah tentang bagaimana COVID ini terjadi. Dengan pengalaman, pengetahuan itu saya kira ini kekuatan. Yang ketiga, situasi juga ini sudah agak cukup reda. Nah, itu yang kita harapkan dengan kekuatan ini kita berusaha untuk kita masuklah minimal 1 bulan. Tadi saya lihat kalender ada 1 bulan ya, Iya. kurang lebih 1 bulan, 1 bulan sisa. Tetapi paling tidak nanti juga kita juga akan koordinasi dengan provinsi untuk SMA, SMK. Karena juga termasuk mengurangi mobilitas, ya. Mengurangi mobilitas sana. Nanti anak SD masuknya jam, contoh ini, jam 7.30, anak SMP-nya jangan masuk jam 7.30. 8.30 mundur ya 45 sampai 1 jam. Jadi tidak ada titik penumpukan kerumunan orang. Karena nanti akan berimbas ke kerumunan Ya, itulah. menjemput, mengantar, ya kan? Itu yang kita hindari. Oke. Nanti coba kita atur ulang kembali. Nah, saya kira kita juga tidak ingin terjadi loss generation ya. Betul. Ada kehilangan generasi kita. Sungguh berdosa saya selaku kepala dinas ini. Ada generasi Sumbawa yang hilang Karena walaupun gara-gara COVID pas saya menjadi kepala dinas ya. Semoga Tidak mudah menjabat di tidak mudah menjadi pemimpin ya. di era pandemi. Suatu hari kita bisa dicap saja pada masanya Pak Sahril jadi kepala dinas ada kehilangan meninggalkan jejak yang kurang bagus. Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan setelah Lebaran rencananya ya. ya Amin. mudah-mudahan Ada sisa kita 1 berdoa bulan. bersama-sama, bertekad bersama-sama. Saya pikir Cuman dengan pembatasan-pembatasan. ya insya Allah kita akan melakukan pembatasan yang ketat, penerapan protokol kesehatan yang ketat, nah, sehingga keinginan keluhan-keluhan orang tua juga bisa kita eliminir sedemikian rupa. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kalau di SMK, Mas Pian, Mbak Ainat? Ya, alhamdulillah ya. Kami juga berharap habis Lebaran lah kita. Kalau yang SMA, SMK sudah mulai kita coba untuk tatap Khusus yang praktek ya. Di SMA 1 juga Ya, kalau SMA 1 karena nggak ada praktek ya. Kalau SMK Pendidikan vokasi. vokasi yang Vokasi. terutama ya tadi untuk mengejar keterampilan Dan tadi. itu sudah sebenarnya kekuatan kita. Kita pernah melaksanakan uji coba pembelajaran 2 bulan pada saat pandemi. Iya, bulan September, malah 3 bulan itu ya. Akhirnya ya awal Oktober sampai dengan Desember, akhir Desember. Kita punya pengalaman seperti itu. Jadi rasa takut kita sudah hampir hilang lah. Pengetahuan kita juga sudah cukup baik mengenal pandemi ini. Kemudian Pengertian masyarakat masyarakat juga cukup sadar dengan pandemi.
Saya kira ini modal-modal kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan cepat. Ya. Bangkitkan sedikit semangatnya. Guru penggerak di jenjang SD dan SMP, termasuk TK ya. Ya. Itu lebih banyak. Kok guru SMA, SMK ini Karena kecil beliau kali? kemarin sebagai kadis luar biasa, beliau memfasilitasi, membuatkan grup-grup WA, memanggil guru-guru SD SMP, ayo ikut guru penggerak. Beliau fasilitasi buat grupnya, kemudian disiapkan ruangan untuk diberikan arahan. Nah ini guru SMA SMK hampir nggak ada kata beliau. Nah mungkin ya, memang perlu sosialisasi dan perlu keberpihakan dari. Guru penggeraknya? Nggak ada. Yang ada itu di SMK 2 ada ya? Ada satu di SMA di Semama ada? Jadi memang karena guru penggerak di SMA SMK kita berinisiatifnya lebih kan. Iya. Ini Pak Kadisnya yang luar Iya. biasa. Untuk menjadi guru penggerak itu ya. Makanya saya salut bagi Bapak Ibu guru yang lulus guru penggerak, saya salut karena mereka memang bukan orang biasa. Mereka yang akan membuat Inspirasi sesama guru juga berarti harus dong SMA SMK ada guru penggeraknya. Ya gitu kayaknya Pak Kadis maunya. Baik, terima kasih pemirsa DRTV, luar biasa bincang-bincang saya dengan para guru ini. Pak Kadis juga pernah menjadi guru ya? beliau guru berprestasi dulu dan banyak membantu kami juga sampai sejauh ini. Udah gaungnya udah luar biasa di antara para guru. Baik pemirsa DRTV, pemirsa Sumbawa, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kadis juga di SMA SMK. Rencananya tatap muka akan dimulai setelah Lebaran. Amin. Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan. Sumbawa tetap zona hijau supaya tatap muka bisa berlangsung. Saya yakin kita semua sudah saling merindukan. Guru rindu dengan muridnya apa lagi? Sesama teman juga luar biasa juga. Jadi mudah-mudahan Biarkan rindu mengalir lah ya. itu kata Pak Gubernur. Terima kasih banyak Pak Kadis, Bang Sahril, terima kasih Mas Pian, kemudian Mbak Ainun, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menonton, semoga terinspirasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata dari kami berempat, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.